Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari mahasiswa Institut Jami Pusat. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Sektor Publik dengan dosen pengampu Dinda Aulia Rahman SEMA. So, langsung saja ini video penjelasan materi dari kami. Hai guys. Halo. Lihat apa tuh? Ini gue tadi habis nemu ada isu terbaru tentang masalah perekonomian di negara kita loh. Apa itu? Ini, menurut Pusat Reformasi Ekonomi, menilai perekonomian masyarakat Indonesia masih belum pulih sepenuhnya hingga saat ini. Dan ditambah juga dengan masalah inflasi. Emang fungsi pemerintah dalam mengatasi perekonomian di Indonesia ada apa aja sih? Ada 3 fungsi, 1 fungsi alokasi, 2 fungsi distribusi, 3 fungsi stabilisasi. Gitu. Kan di sini gue juga nemu nih video fungsi pemerintah dalam perekonomian modern. Fungsi alokasi APBN yang dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi pendapatan negara yang telah diterima agar sesuai dengan target yang diinginkan, seperti menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji karyawan, belanja barang, dan anggaran pembangunan sesuai dengan proyek. Merujuk Jurnal Belanja Publik atau Expenditure Assessment, antara masalah dan efektivitas anggaran belanja oleh pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi alokasi ini, pemerintah menyediakan barang-barang publik untuk dialokasikan untuk sumber daya yang ada untuk memenuhi kepentingan bersama. Hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mendanai berbagai program dan kegiatan investasi maupun untuk pembiayaan berbagai pengeluaran atau pembelanjaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya fungsi alokasi, maka pemerintah dapat memprioritaskan berbagai sarana dan prasarana, transportasi, jalan raya, gedung rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, dan lain sebagainya. Pada APBN, fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN diarahkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Jadi sekarang tahu kepada pemerintah dalam mengatasi negara itu ada berapa sih? Oh iya, gue tahu Glan, ada 4 Glan. Yang pertama itu meningkatkan kinerja ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan pajak. Yang kedua itu menentukan siapa dan apa dikarenakan pajak serta bagaimana pendapatan negara itu dibelanjakan. Nah, ada lagi nih. Nah, yang ketiga berkaitan dengan penyediaan bantuan yang optimal antara barang baik dan barang jasa. Dan yang keempat, merealisasikan sumber daya masyarakat dari penggunaan pribadi ke penggunaan publik. Nah, iya, ada 4 gitu loh, Glan. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Instrumen alokasi dalam perekonomian ada 6. Yang pertama, pemerintah dapat secara langsung memproduksi barang ekonomi, contohnya listrik dan transportasi pelayanan umum. Yang kedua, pemerintah dapat mempengaruhi alokasi swasta melalui insentif dan disinsentif, contohnya subsidi untuk mempengaruhi barang produktif yang mendorong kesejahteraan sosial. Yang ketiga, melalui kebijakan persaingan, kebijakan merger dan lain-lain. Yang keempat, kegiatan regulasi pemerintah seperti perizinan, kontrol, dan upah minimum. Yang kelima, pemerintah menetapkan hukum dan administrasi. Dan yang keenam, memaksimalkan kesejahteraan sosial.
Yang kedua itu fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah sebagai penyalur barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Perannya dalam kegiatan ekonomi sangatlah penting bagi keuntungan penjualan maupun kepuasan pembelian. Dengan adanya distribusi, produk lebih terjangkau oleh konsumen. Selain itu, kegiatan distribusi sangatlah penting untuk menjaga persediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga barang tertentu. Ada juga nih tujuan dari kegiatan distribusi. Yang pertama, bisa mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang kedua, tercapainya pemerataan produksi. Yang ketiga, menjaga kontinuitas produksi. Dan yang keempat, bisa menjaga kuantitas dan kualitas produksi. Nah, fungsi distribusi setidaknya memiliki 9 fungsi seperti informasi, negosiasi, promosi, pemesanan, pembiayaan, pengambilan resiko, visi, pembayaran, dan kepemilikan. Sistem distribusi dilakukan untuk mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Tujuannya agar barang-barang hasil produsen ini bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik. Nah, di sini ada sistem distribusi itu dibagi dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung itu kegiatan distribusi yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Nah, kedua itu distribusi tidak langsung, kebalikannya dari distribusi langsung, yaitu proses penyaluran hasil produksi yang melalui pihak ketiga kepada konsumen. Dalam distribusi, hasil produksi yang disalurkan kepada konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor barang. Proses distribusi yang baik harus menyesuaikan dengan barang yang akan disalurkan. Contohnya, barang yang mudah rusak atau pecah, cara pendistribusiannya akan berbeda dengan barang yang tidak mudah pecah atau rusak. Dan barang yang merupakan jenis makanan, cara pendistribusiannya juga akan berbeda dengan barang yang bukan merupakan jenis makanan. Nah, lalu yang kedua itu ada faktor pasar. Faktor pasar dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, seperti jumlah konsumen, letak geografis, dan jumlah pesanan. Yang ketiga, fakta perusahaan. Fakta perusahaan pertimbangan yang perlukan di sini yaitu sumber dana atau pendanaan. Yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembeli. Pertimbangan yang diperlukan dalam kebiasaan pembeli yaitu kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen. Menurut Bruce J. Walker, terdapat dua konflik yang kerap terjadi dalam saluran distribusi. Yang pertama itu ada konflik horizontal. Di dalam konflik horizontal biasanya terjadi antara perantara tingkat distribusi yang sama. Penyebabnya adalah kebiasaan pedagang perantara yang menganeka-ragamkan persediaan produk dengan menambah jenis produk baru. Misalnya pada zaman sekarang ini supermarket. Sekarang supermarket sudah mulai menjual alat kecantikan hingga obat-obatan, sehingga menyebabkan pengecer lain merasa tersaingi. Yang kedua ada konflik vertikal. Konflik vertikal ini biasanya terjadi antara produsen dengan pedagang besar. Bisa juga terjadi antara produsen dengan pengecer lain. Yang ketiga, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk mengumpulkan dan memelihara keseimbangan fundamental perekonomian. Kebijakan stabilisasi ini digunakan untuk mendorong terjaganya stabilitas perekonomian. Fungsi stabilisasi ialah digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, inflasi barang naik yang cukup cenderung. Peran stabilisasi adalah fungsi pemerintah untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi. Peran stabilisasi juga disebut dengan peran regulasi sebagai pelaku rumah tangga pemerintah. Maka perekonomian di suatu negara berperan penting mengatur dan mengendalikan perekonomian di kebijakan negara tersebut. Peran stabilisasi ada 3. 1. Menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara, meliputi pendapatan dan pengeluaran negara. 2. Menetapkan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. 3. Menetapkan kebijakan ekonomi internasional terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara.
menjadi fungsi stabilisasi dalam perekonomian ialah ketika sebuah negara sedang masalah ekonomi seperti kenaikan harga inflasi ataupun penurunan harga deflasi dapat menstabilkan harga-harga melalui kebijakan fiskalnya. Seperti ketika sebuah daerah sedang mengalami inflasi, maka pemerintah dapat menjalankan fungsi stabilisasi dengan kebijakan fiskal yang kontraktif dengan cara menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak. Demikian penyampaian materi mengenai fungsi pemerintah dalam perekonomian modern. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kami kelompok